Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 pembelajaran daring kali ini, Ibu akan membahas materi terakhir pada bab matrik, yaitu tentang adjoin dan inverse matrik. Untuk yang pertama ada adjoin matrik ordo 2 dikali 2. Misalkan ada matrik A yang memiliki elemen A, B, C, dan D. Adjoin A ditulis A, D, Z, A dan didefinisikan sebagai berikut. Adjoin A sama dengan D negatif B, negatif C, dan A. Nah, yang harus kalian perhatikan untuk adjoin matrik ordo 2 dikali 2 itu adalah elemen A dan D saling bertukar tempat, sedangkan untuk elemen yang menempati posisi B dan C akan berubah tanda positif dan negatifnya. Maksudnya, jika di awal elemen B dan C-nya bertanda positif, maka pada adjoin elemen B dan C-nya akan bertanda negatif. Begitupun sebaliknya. Jika di matrik A-nya elemen B dan C bertanda negatif, maka pada adjoin elemen B dan C-nya bernilai positif. Nah, misalkan di sini ada contoh soal. Diketahui matrik B yang elemennya 2, negatif 1, 3, dan 4. Maka adjoin dari matrik B adalah, ingat, untuk elemen A dan D bertukar tempat, maka 2 dan 4 bertukar tempat ya. Kemudian perhatikan, untuk elemen B dan C berubah tanda, yang awalnya negatif 1 menjadi positif 1, yang awalnya positif 3 menjadi negatif 3. Maka adjoin dari matrik B adalah 4, 1, negatif 3, dan 2. Bisa dipahami ya. Berikutnya ada inverse matrik ordo 2 dikali 2. Jika AB sama dengan BA sama dengan I, di mana I matrik satuan yaitu I sama dengan elemennya 1, 0, 0, 1, maka A dan B dikatakan saling inverse, di mana inverse matrik A dinotasikan A pangkat negatif 1. Jadi jika kalian melihat simbol A pangkat negatif 1, itu artinya inverse dari matrik A. Misalkan di sini matrik A dengan elemen A, B, C, dan D, maka inverse dari matrik A adalah A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoin A. Ingat, rumus determinan matrik untuk ordo 2 dikali 2 adalah AD dikurangi BC, dan adjoin dari matrik A yang elemennya A, B, C, D yaitu D negatif B, negatif C, dan A. Dengan nilai determinannya atau AD dikurangi BC-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ingat sekali lagi, untuk adjoin elemen A dan D bertukar tempat, kemudian elemen B dan C berubah tandanya, dan rumus determinannya adalah AD dikurangi BC. Itu untuk rumus inverse dari matrik ya. Sekarang perhatikan untuk contoh soal ke-1. Tentukan inverse dari matrik P yang elemennya 5, 2, negatif 3, dan negatif 1. Nah, untuk mencari inverse dari matrik P, langkah pertama kita cari dulu nilai determinan P-nya, yang rumusnya adalah A dikali D dikurangi B dikali C. A-nya di sini 5, D-nya negatif 1, dikurangi B-nya 2, dan C-nya negatif 3. 5 dikali negatif 1 negatif 5, dikurangi 2 dikali negatif 3 negatif 6. Nah, di sini ada dua tanda negatif yang saling berhadapan, kita kalikan, berarti negatif dikali negatif 6 sama dengan positif 6. Sehingga negatif 5 ditambah 6 sama dengan positif 1. Itu determinan P-nya. Berikutnya kita cari adjoin dari matrik P-nya. Untuk adjoin dari matrik ordo 2 dikali 2, elemen A dan D saling bertukar tempat, elemen B dan C-nya berubah tanda positif negatifnya ya. Di sini berarti A-nya 5, D-nya negatif 1 saling bertukar tempat. Kemudian elemen B-nya yang awalnya positif 2 berubah menjadi negatif 2. Dan elemen C-nya yang awalnya negatif 3 berubah menjadi positif 3. Sehingga adjoin dari matrik P-nya negatif 1, negatif 2, 3, dan 5. Maka inverse dari matrik P-nya rumusnya adalah 1 per determinan P dikali adjoin P. 1 per determinan P-nya 1, berarti 1 dibagi 1, 1 ya. Adjoin P-nya tadi negatif 1, negatif 2, 3, dan 5. Karena di sini dikalikan 1, maka hasil inverse-nya tetap, berarti negatif 1, negatif 2, 3, dan 5. Nah, itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, perhatikan, jika tadi langkah pertama ketika kita akan mencari inverse dari suatu matrik, kita harus mencari dulu nilai determinannya.
Nah, jadi jika D sama dengan A atau sama dengan nilai determinan dari matrik A, yang rumusnya adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Jika nilai determinan matrik A sama dengan 0, maka artinya matrik A ini tidak mempunyai inverse dan matrik A ini disebut dengan matrik singuler. Dan jika determinannya atau A dikali D dikurangi B dikali C-nya tidak sama dengan 0, maka matrik A disebut dengan matrik non singuler ya. Jadi jika setelah kita cari nilai determinannya yaitu ternyata 0, maka matrik tersebut tidak memiliki inverse dan disebut dengan matrik singuler. Tapi jika yang nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matrik tersebut disebut dengan matrik non singuler. Selanjutnya, jika ada persamaan matrik berbentuk matrik A dikali matrik X sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan inverse dari matrik A dikali matrik B. Atau matrik X dikali matrik A sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan B dikali inverse dari matrik A. Nah, perhatikan di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X jika matrik A elemennya 4, 6, negatif 2, dan X merupakan matrik singuler. Ingat, tadi matrik singuler yang artinya nilai determinannya sama dengan 0. Rumus determinan adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, perhatikan untuk pembahasannya, berarti di sini A dikali D dikurangi B dikali C ini rumus determinan sama dengan 0. A-nya 4. Kemudian D-nya X seperti 4X dikurangi B-nya 6, C-nya negatif 2, berarti sama dengan 0. Maka 4X dikurangi 6 dikali negatif 2, negatif 12 sama dengan 0. 4X negatif dikali negatif 12 sama dengan positif 12, berarti 4X tambah 12 sama dengan 0 ya. Maka positif 12 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12, sehingga 4X sama dengan negatif 12. Maka X sama dengan negatif 12 dibagi 4 dan X sama dengan negatif 3. Nah, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya ada contoh soal yang ketiga. Tentukan matrik X jika sama dengan matrik X dikalikan dengan matrik A yang elemennya 2, 1, 3, 2 sama dengan matrik B yang elemennya 13, negatif 3, negatif 3, negatif 2. Kita lihat pembahasannya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ketika ada suatu matrik X dikalikan matrik A sama dengan matrik B, maka ini artinya matrik X sama dengan matrik B dikali inverse dari matrik A. Kita lihat X sama dengan matrik B-nya 13, negatif 3, negatif 3, negatif 2 dikali inverse dari matrik A. Tadi matrik A-nya adalah 2, 1, 3, 2 ya. Maka X sama dengan 13 negatif 3 negatif 3 negatif 2 itu untuk matrik B-nya dikalikan, kita cari dulu inverse dari matrik A-nya 1 per A dikali D dikurangi B dikali C. A-nya 2, D-nya 2 dikurangi B-nya 3, C-nya 1, berarti 1 per 2 dikali 2 dikurangi 3 dikali 1 dikalikan adjoin matrik A-nya. Ingat, A dan D saling bertukar tempat, di sini tetap 2 dan 2. Kemudian B dan C-nya berubah tanda, yang awalnya positif 1 menjadi negatif 1, yang awalnya positif 3 menjadi negatif 3. Maka X sama dengan 13 negatif 3 negatif 3 negatif 2 untuk matrik B-nya dikalikan inverse matrik A-nya 1 per 2 dikali 2 4 dikurangi 3 dikali 1 1 ya. Maka determinannya 1 per 1. Adjoinnya tadi 2 negatif 1 negatif 3 2. Maka X sama dengan 13 negatif 3 negatif 3 negatif 2 matrik B dikalikan inverse matrik A-nya 2 negatif 1 negatif 3 2 ya, karena di sini pengalinya tadi 1 1 dibagi 1 1. Maka X sama dengan ini perkalian matrik, ingat konsepnya baris dikali kolom. Maka diperoleh 13 dikali 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 3. Berikutnya 13 dikali negatif 1 ditambah negatif 3 dikali 2. Untuk baris kedua, negatif 3 dikali 2 ditambah negatif 2 dikali negatif 3. Berikutnya negatif 3 dikali negatif 1 ditambah negatif 2 dikali 2. Sehingga hasilnya matrik X sama dengan 35, negatif 19, 0, dan negatif 1.
Bisa dipahami ya sampai sini? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan kalian bisa tanyakan dengan Japri via WhatsApp Ibu. Dan jangan lupa dicatat materinya ya. Karena nanti PTS materinya sampai sini, karena berarti ini bab matrik sudah selesai. Dan jangan lupa nanti silakan kerjakan ulangan harian di bagian tugas. Tapi sebelum kalian membuka tugasnya, kalian pelajari dulu materinya dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini yang terakhir, karena kebetulan untuk ulangan harian ini merupakan gambaran nanti untuk soal PTS ya. Jadi jangan langsung membuka tugas atau ulangan harian sebelum kalian membuka atau mempelajari materinya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.